Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah ya. Oke, jadi teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai apa sih perbedaan dari bank syariah dan juga bank konvensional gitu. Nah, sebelum kita mulai ke pembahasannya, aku di sini mau ngenalin kelompok dari kelompok 2 nih, teman-teman dari kelompok 2 gitu. Nah, di sini ada aku sendiri, ada Amalia Anjani, yang kedua ada Faris Abdurrahman Ali, selanjutnya ada Herlida Octavia, dan yang keempat ada Ihsan Naufal Arsyad, dan yang terakhir itu ada Zainal Arifin. Oke, untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Herlida Octavia. Kami di sini akan menjelaskan mengenai perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Banyak orang-orang bertanya-tanya mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan bank syariah. Mendengar dari namanya, sebagian pihak ingin mengetahui secara rinci benar tidaknya bank ini menerapkan berbagai aturan syariat Islam atau tidak. Banyak juga orang yang pada akhirnya mulai mencari perbedaan bank syariah dengan bank konvensional biasa. Mencari perbedaan memang akan membuat Anda lebih mudah mengerti mengenai sesuatu. Begitu pula dengan mengenal apa itu bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Sebenarnya ada poin-poin perbedaan yang dapat dilihat dari kedua jenis bank ini. Lalu, apa perbedaannya? Dalam menjalankan kegiatannya, bank konvensional berfungsi menyediakan jasa keuangan dan sebagai intermediasi. Sementara itu, untuk bank syariah, selain menjadi intermediasi, jenis bank yang satu ini juga memiliki fungsi sebagai manajer investasi, investor sosial, dan tentu saja penyedia layanan keuangan. Pada kegiatan usaha, pastinya ada prinsip dasar yang menjadi pegangan dalam menjalankan roda kegiatan. Begitu pula yang terjadi baik pada bank konvensional maupun bank syariah. Adapun prinsip-prinsip dasar tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya, Faris Abdurrahman Ali. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Zainal. Prinsip pertama yaitu menyangkut nilai. Bank konvensional berprinsip bebas nilai, sedangkan bank syariah menjunjung prinsip syariah Islam yang menyatakan tidak ada pembebasan nilai. Prinsip kedua yaitu mengenai pandangan terhadap uang. Bank konvensional melihat uang sebagai komoditas, sementara itu bank syariah memandang uang sebagai alat tukar. Prinsip ketiga yaitu menyangkut tentang pertumbuhan dana yang disimpan nasabah di kedua jenis bank tersebut. Di bank konvensional, uang akan tumbuh dengan adanya pemberian bunga yang didapat dari pengelolaan pihak bank. Namun bank syariah menolak sistem bunga tersebut. Untuk menumbuhkan uang nasabahnya, bank ini menerapkan sistem bagi hasil. Selanjutnya ada struktur pengawasan. Agar tidak melenceng dari tujuan dan fungsinya, setiap bank memiliki dewan pengawas yang tersusun dalam struktur organisasi lembaga tersebut. Di bank konvensional, struktur pengawas dijabat oleh dewan komisaris. Namun di bank syariah, Anda akan menemui struktur pengawas yang lebih kompleks, mulai dari dewan komisaris, dewan pengawas syariah, hingga dewan syariah nasional. Baik, slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ihsan Naufal Arsyad. Baik, terima kasih Faris. Di sini saya akan memaparkan karakteristik khas bank syariah. Jadi yang pertama, sistem bagi hasil pembeda paling jelas antara bank konvensional dengan bank syariah dapat dilihat dari sistem pertumbuhan dana simpanannya. Sistem bagi hasil menjadi ciri khas paten yang dimiliki oleh bank syariah. Ini berbeda dengan sistem bunga yang diberlakukan oleh bank-bank konvensional. Kemudian yang kedua adalah akad transaksi. Akad transaksi yang dimaksud dengan akad dalam bank syariah adalah keputusan atau perjanjian yang telah dijadikan komitmen berdasarkan nilai-nilai syariah. Secara fikih,
atau sumber hukum Islam, akad dapat diartikan sebagai tekad dari pihak tertentu untuk menjalankan ketentuan yang muncul baik dari satu pihak maupun dari kedua pihak. Selanjutnya, produk bank syariah. Pada produk bank syariah terbagi menjadi 5 pola. Pola yang pertama yaitu pola titipan. Pada pola ini dijunjung prinsip bahwa tiap barang ataupun aset nasabah adalah titipan yang mesti dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan sesuai kesepakatannya. Kemudian, pola yang kedua adalah pola pinjaman. Pola pinjaman dalam bank syariah juga terbagi menjadi 2, yakni qard dan qardul hasan. Kemudian, pola yang ketiga adalah pola bagi hasil. Ada 3 jenis pola bagi hasil yang biasa digunakan oleh bank-bank syariah. Pola tersebut dibagi menjadi mudharabah, musyarakah, serta mutanakisah. Kemudian pola yang keempat adalah pola jual beli. Dalam jual beli ada 3 pola yang diusung oleh bank syariah. Pertama adalah pola murabahah, kedua istisna, dan salam. Kemudian yang terakhir adalah pola sewa. Menyangkut kegiatan ataupun produk sewa, ada 2 pola yang digunakan oleh bank syariah, pola ijarah dan pola ijarah wa iktina. Selanjutnya akan ditutup oleh Amalian Janik. Nah, teman-teman, tadi kita sudah banyak belajar mengenai apa sih perbedaan dari bank syariah dan bank konvensional. Gitu, dengan kita belajar, jadi kita tahu bahwa sebenarnya semua bisa menjadi nasabah bank syariah. Itu karena pada dasarnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional. Akan tetapi, mekanisme dan sistemnya tentu tidak sama karena syariah mengedepankan nilai-nilai syariah Islam. Meskipun demikian, semua orang dapat menjadi nasabah bank syariah, tidak mesti umat yang beragama Islam saja. Ayo kita pakai bank syariah. Nah, mungkin cukup sampai sini saja pembahasan kita mengenai perbedaan dari bank syariah dan bank konvensional. Jazakumullah khair untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, semoga ilmunya sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.